Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mufti Nur Aulia. Di sini saya sebagai host dan saya Farida Aryani. Di sini saya sebagai narasumber. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai tafsir yang ditulis oleh ulama Indonesia. Jadi ulama Indonesia itu ternyata tidak hanya sampai Indonesia saja, tetapi bahkan ada yang sampai berpengaruh ke dunia melalui tafsir-tafsirnya yang ditulis tadi. Jadi tafsir-tafsir karya ulama Indonesia itu ada banyak sekali ternyata. Banyak. Yang pertama itu yang Abdurrauf Asingkili itu ya? Ya, itu ada karya Abdurrauf Asingkili. Nama tafsirnya itu apa? Tarjuman Al-Mustafid karya Abdurrauf Asingkili. Kemudian juga ada Maroh Labid karyanya Syekh Nawawi Al-Bantani. Kemudian juga ada tafsir Al-Furqan karya Mahmud Yunus. Kemudian juga ada banyak lagi. Kemudian ada juga yang karya Hamka itu siapa Kak? Tafsir Al-Azhar. Tafsir Al-Azhar karya BMK yang tentunya kita akan bahas di bincang-bincang kita kali ini. Jadi nanti dalam bincang-bincang kita kali ini kita akan membahas mengenai metodologi tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka itu bagaimana sih? Yaitu nanti kita akan membahas mengenai biografinya, kemudian latar belakang penulisannya, mengenai sistematika penulisan, ada metode penafsiran, coraknya, kemudian juga nanti sampai ke kelebihan dan kekurangan menurut narasumber kita. Nah, jadi langsung saja karena narasumber kita sudah hadir pada kesempatan kali ini, tanpa berlama-lama, mari kita simak apa aja sih yang dapat kita ambil nantinya dari episode kita kali ini dari narasumber kita. Yaitu yang pertama, kita pastinya akan membahas mengenai biografi tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka, seperti itu. Jadi bagaimana sih mengenai penulis tafsir Al-Azhar ini menurut si narasumber ini kita? Oke, baik. Suatu tafsir itu kan tidak pernah hadir di ruang kosong ya. Tentunya biasanya tidak jauh-jauh dari konteks sosiohistoris seorang mufasir tersebut. Nah, sebelum itu saya akan menceritakan mengenai biografi dari Buya Hamka sendiri. Buya Hamka sendiri ini lahir pada tanggal 17 Februari 1908 di Sumatera Barat. Ayah beliau itu bernama Abdul Karim Amrullah, di mana beliau ini adalah seorang tokoh ulama juga di Aceh dan salah satu pembesar juga di Aceh. Jadi dari latar belakang keluarganya itu ya emang udah mumpuni juga ya Kak. Terus beliau itu memulai pendidikannya itu di Padang Panjang, di mana beliau sangat disibukkan sekali dengan kegiatan-kegiatan di sekolahnya. Yang pertama, kalau pagi itu kan ketika Buya Hamka berumur 7 tahun, jadi paginya dia itu sekolah pagi, terus yang sorenya dia di dinia, malamnya dia di Langgar. Tapi itu kan emang gimana ya, ayahnya itu ayahnya itu menentukan banget anaknya itu harus gimana gitu. Tapi di sisi lain juga Hamka itu bosan karena ada juga metode-metode seperti hafalan. Pokoknya metodenya tuh kayak yang masih zaman dahulu gitu loh. Yang kayak zaman klasik, yang kayak ala kolonial, ala orang tua zaman dahulu gitulah. Gitu. Yang membosankan kalau menurut kita anak kecil pada saat itu mestinya. Kayak ya Allah sehari penuh gitu kan. Terus habis itu Buya Hamka ini tadi akhirnya kadang tuh ke perpus baca sejarah-sejarah, kayak buku-buku sejarah gitu untuk melepas rasa bosannya. Selain itu juga dia pernah menimba ilmu di Yogyakarta, terus di Pekalongan. Jadi beliau itu nggak belajar cuman hanya di tanah kelahirannya doang, bahkan ke Mekah juga, karena beliau merasa ilmu yang dimiliki itu masih kurang lah pokoknya. Jadi kalau kita lihat biografi dari pemaparan narasumber tadi itu kan bisa kita lihat bahwa dari keluarganya pun Hamka ini sudah
dari kecil itu tumbuh di lingkungan yang kuat akan tradisi ilmiahnya, melihat tadi ayahnya merupakan seorang ulama besar di gitu. Aceh. Kemudian juga Hamka sendiri juga berinisiatif bagaimana ya, kayak misal kayak kan ada anak kecil yang main terus, kalau Hamka kan biasanya mainnya ke perpustakaan, jadi ya itu menambah kayak ya pantas kalau Hamka itu sekarang seperti itu. Nah tadi kan kita sudah membahas mengenai biografinya, kemudian sekilas tentang tafsir Al-Azhar, kemudian juga mengenai latar belakang keilmuan beliau. Nah yang saya ingin tahu lebih lanjut tuh kira-kira siapa aja sih guru-guru beliau itu, Kak? Kalau dari kita lihat dari latar belakang pendidikan yang sampai beliau sampai Mekah menimba ilmu, otomatis ya guru-gurunya itu enggak sedikit ya, tentunya banyak. Sangat banyak pastinya. Yang guru-gurunya yang pertama tentunya itu adalah ayahnya sendiri. Lalu yang kedua ada Ki Bagus Hadikusumo. Ini adalah guru beliau ketika beliau itu ada di Yogyakarta. Lalu ada HOS Cokro Aminoto, di mana beliau ini yang memberi pemahaman kepada Buya Hamka mengenai Islam dan sosialisme serta wawasan pembaharuan. Nah, mungkin cuman itu sih, soalnya banyak banget guru-guru beliau. Jadi kayak walaupun guru-guru yang disebutkan 3 dari banyak banget itu kan kayak yang merubah pola pikir beliau, mungkin seperti itu ya. Tadi kan disebutkan juga mengenai siapa tadi pemikir Islam siapa itu kan kayak Cokro Aminoto. Iya, itu kan berarti kayak yang memberi gagasan pembaharuan kepada. Iya. Oh iya kan bekas seorang pembaharu gitu ya. Tafsirnya beliau ini kan emang disebut juga dengan tafsir modernis, di mana beliau itu penafsirannya itu mendongkrak pemikiran-pemikiran tafsir klasik gitu. Nah, tafsir modernis itu kan modernisasi tafsir lebih tepatnya. Modernisasi tafsir itu kan untuk sebagai usaha menyesuaikan penafsiran itu bagaimana caranya bisa menjawab isu-isu atau persoalan yang ada di zaman sekarang gitu. Wow, menarik sekali ya, berarti tafsir yang akan kita dalami ini nanti. Biasanya kan kalau tafsir kan ya tafsir ilmi, tafsir tafsir fikih, tafsir ya tafsir yang seperti biasa kita dengar lah. Nah ini nanti jadi kita akan membahas mengenai apa tadi, Kak? Tafsir Indonesia, modernis, yaitu tafsir modernis karya Buya Hamka. Kemudian kira-kira karya-karya beliau itu apa aja sih? Jadi beliau, Buya Hamka itu termasuk yang aktif banget menulis. Jadi karya-karyanya pun tentunya nggak cuma sedikit, banyak banget. Kayak tasawuf modern, terus lembaga budi, falsafah hidup, pokoknya banyak lah. Tapi yang paling monumental itu adalah tafsir Al-Azhar. Ini menarik, kenapa? Karena tahu nggak sih penafsirannya beliau itu ketika beliau ada di penjara, tahu? Wow, seperti itu. Jadi walaupun karyanya banyak, tapi yang paling monumental, yang paling menonjolkan siapa Buya Hamka itu Al-Azhar gitu ya. Jadi kalau tafsir Al-Azhar, berarti karya Buya Hamka nih gitu. Ya. Setelah tadi kita membahas mengenai ya yang sebelumnya kita bahas, yang sudah mengenai karya-karya, kemudian guru-guru, kemudian kira-kira apa sih, Kak, latar belakang penulisan tafsir ini? Kira-kira apa sih yang melatar belakangi Buya Hamka itu menuliskan tafsir Al-Azhar ini? Jadi awalnya penafsiran ini tadi tuh berawal dari kajian subuh beliau di Kebayoran, yaitu di Masjid Al-Azhar, di mana nama Al-Azhar ini diberikan oleh rektor Al-Azhar, yaitu Muhammad Shaltut, ketika berkunjung ke Indonesia. Nah, karena mungkin jamaahnya itu sangat tertarik sekali dengan kajian subuh beliau, akhirnya para jamaahnya itu ya mengharapkan bahwa tafsir ini tuh ditulis. Nah, akhirnya ditulislah tafsir itu tadi. Itu baru dapat di juz 18-19, kira-kira dapat 1,5 juzan lah. Nah, tapi tafsirnya itu tuh ditulis pada tahun 1959, yang dimana dipublikasikan dalam majalah tengah bulanan, yaitu adalah majalah Gema Islam. Tapi kan saat itu Buya Hamka tiba-tiba ditangkap, itu atas tuduhan katanya Buya Hamka ini berkhianat kepada negara sendiri. Tapi itu sebenarnya hanya tuduhan sih, soalnya
ketika beliau di penjara itu beliau tidak ada sidang dulu, jadi langsung ditangkap, kayak difitnah gitu berarti ya Kak ya. Bahkan di penjaranya pun beliau itu disuruh menandatangani bahwa emang beliau itu benar-benar berkhianat dan di situ beliau harus menandatangani. Jadi kayak udah dituduh terus dipaksa bahwa tuduhan itu benar gitu. Berarti kayak emang udah direkayasa nggak sih itu tuh kayak permainan itu benar sekali. Jadi penafsirannya beliau itu dilanjutkan ketika beliau ada di penjara, dan beliau itu ketika menafsirkan itu membayangkan bahwa beliau itu berdialog dengan para jamaahnya ketika seperti tadi di Masjid Al-Azhar. Kurang lebih penafsiran beliau itu 7 tahunan baru selesai. Beliau itu kan di penjara sekitar 2,5 tahun. Terus itu belum selesai, jadi setelah beliau keluar dari penjara itu beliau melanjutkan, dan setelah penulisannya itu selesai lalu diterbitkan. Bahkan diterbitkannya itu pun di Singapura, di Malaysia, di Kuala Lumpur. Nah, terakhir itu di Panjimas, Jakarta. Nah, setelah itu untuk kenapa sih Buya Hamka menulis tafsir ini? Tentunya karena beliau itu pengen kan kayak misal tafsirnya Syekh Nawawi Al-Bantani ini kan bahasa Arab ya. Tentunya kalau kita nggak paham bahasa Arab, kita nggak mendalami bahasa Arab kan kayak sorofnya ininya harus paham semua. Itu kan jadi apa ya, kesulitan banget orang-orang yang kurang mendalami bahasa Arab, itu kan mesti kesulitan banget. Nah, akhirnya beliau ini tadi menulis tafsir Al-Azhar yang dimana penafsiran beliau itu menggunakan bahasa Indonesia. Jadi itu kayak biar memudahkan. Jadi pemula tuh tetap bisa baca gitu. Iya, benar sekali. Berarti kan dari tadi kan sudah berbicara mengenai apa latar belakang penulisan tafsirnya. Tadi kan bahwa beliau itu menulis tafsirnya di penjara sampai juz 17, kemudian ditangkap dan di penjara itu sekitar kurang lebih 2,5 tahun, dan itu tuh beliau menafsirkan di penjara sambil membayangkan sedang berdialog dengan jemaahnya. Itu kan benar-benar tafsir Al-Azhar ini tadi berbeda kayak biasanya gitu loh. Tadi udah coraknya udah modernis tadi, kemudian juga ya pokoknya ternyata setelah kita lebih dalam membahas tafsir Al-Azhar ini, kita sudah banyak mengetahui hal-hal baru lah yang biasanya tidak mufasir lain itu tidak mengalami seperti ini, seperti itu. Padahal kan kayak kan beliau tadi yang dituduh ya di penjara, otomatis kan kasarannya orang yang menuduh Buya Hamka ini tadi pengen menghilangkan suara Buya Hamka gitu kan. Tapi malah ketika beliau di penjara, beliau itu malah menciptakan suara yang tidak pernah hilang. Nyatanya bisa kita baca sampai sekarang. Iya, betul sekali. Kemudian setelah kita tadi berbicara mengenai latar belakang penulisannya yang ternyata sangat wow sekali, yang bahkan kita tidak membayangkan hal itu bisa terjadi kepada seorang mufasir, seorang penulis tafsir, bahwa tantangannya ternyata begitu berat ya dalam menafsirkan atau menghasilkan suatu karya itu. Nah, sekarang saya ingin lebih tahu juga nih Kak, bagaimana sih mengenai sistematika penafsiran di Al-Azhar itu? Jadi sistematika yang pertama, beliau ini menuliskan tafsirnya itu tartib mushafi, jadi ya urut dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Lalu yang kedua, beliau itu menuliskan misal surah Al-Baqarah itu artinya apa, jumlah ayatnya berapa, turunnya di mana, pokoknya runtut lah. Terus yang ketiga, misal di surah Al-Baqarah ini tadi, beliau itu kayak memberi pendahuluan surat ini nanti membahas tentang apa begitu. Selanjutnya yang keempat, beliau itu model menafsirkannya tuh gini. Misal 5 ayat itu diterjemahkan, lalu bawahnya itu baru penafsiran beliau. Jadi itu penafsirannya tuh sedikit-sedikit gitu loh. Setelah itu tafsir ini kan emang ditulis ketika beliau ada di penjara, tentunya ada masalah di lingkungannya kan saat itu. Akhirnya penafsiran beliau itu tadi tidak lepas dari keadaan sosial.
Seperti contoh surah Al-Fatih ayat 21 sampai 22 itu kan membahas mengenai peperangan. Di situ beliau menjelaskan makna dari ayat dari surah Al-Fatih ini tadi. Lalu selanjutnya beliau itu mencontohkan bahwa mencontohkannya tuh enggak yang ketika beliau saat itu gimana gitu, enggak. Jadi dari beliau mencontohkan pas perang Hudaybiyah, terus beliau juga mencontohkan ketika ada komunis di Indonesia. Jadi tuh dikaitkannya tuh enggak ketika zamannya beliau doang, bahkan di zaman Nabi Muhammad itu beliau tuh mencantumkan. Dan itu enggak cuman 1-2 ayat doang, kayak hampir semua ayat itu yang misal berhubungan dengan negara, berhubungan dengan pemerintahan atau yang lain sebagainya, itu tuh nggak jauh-jauh dari kondisi sosial beliau saat itu. Wow, berarti gimana ya, sampai sini tadi aja sudah terlihat sangat jelas sekali gimana sih tafsir Al-Azhar itu tadi, seperti itu. Jadi kira-kira masih ada lagi nggak Kak, atau hanya itu saja? Tentunya ada lagi, soalnya emang beliau itu sistematis banget dalam menyusun tafsirnya. Yang terakhir menurut saya itu beliau itu mengelompokkan ayat-ayatnya menjadi sebuah tema-tema gitu. Contohnya surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah itu ada beberapa tema. Yang pertama surah Al-Fatihah sebagai rukun sembahyang, lalu di antara jahar dan sihir, terus dari hal amin, dan tentunya masih banyak lagi. Dan sama seperti surah-surah yang lain tentunya yang punya tema-tema juga. Begitu penjelasan mengenai sistematika penulisan beliau dalam tafsir Al-Azhar. Berarti setelah kita mendengarkan pemaparan dari narasumber tadi, itu tuh kita jadi sangat tahu ya, ternyata tafsir Al-Azhar itu sejelas itu dan serinci itu. Kemudian saya juga mau lebih tahu nih Kak, gimana sih mengenai metode penafsiran beliau ini? Jadi untuk metode beliau itu menggunakan metode bil ma'sur, di mana beliau itu berdasarkan riwayat. Beliau menggunakan tafsir klasik juga, seperti tafsir Ibnu Katsir, tafsir Ar-Razi. Beliau itu merujuk tafsir-tafsir terdahulu juga. Selain itu beliau menggunakan tafsir Qiroi, di mana menggunakan penalaran dari beliau sendiri. Jadi metodenya ini bisa dibilang kayak perpaduan gitu ya, di samping beliau bil ma'sur tapi juga bil ra'yi. Ya, betul sekali gitu. Setelah kita tadi sudah berbicara mengenai biografi, kemudian ada latar belakang keilmuan beliau, latar belakang penulisannya, kemudian mengenai sumber, metode, sistematika penulisan, kira-kira nih menurut narasumber ada nggak sih kayak kelebihan dan kekurangan? Tapi kan kalau kelebihan dan kekurangan itu kan aslinya relatif ya, maksudnya tergantung siapa, ya tergantung siapa yang membaca. Nah kalau menurut narasumber membaca tafsir Al-Azhar ini gimana sih? Jadi kalau menurut saya sendiri, menurut saya pribadi, gimana ya? Mungkin bisa dibilang nggak ada kekurangannya, soalnya emang tafsirnya kan disajikan menggunakan bahasa Indonesia, terus di situ kan beliau menggunakan tema-tema. Jadi aku pengen baca tema ini tuh kayak udah diberi gambaran, udah beri gambaran. Pokoknya enak lah daripada yang saya sendiri kurang mendalami bahasa Arab. Mungkin kalau tafsirnya bahasa Arab saya lebih kesulitan. Berarti kayak nggak ada kekurangannya nggak sih Kak? Saking mencari kekurangan tuh kayak nggak ada, kayak udah bahasa Indonesia jadi pemula friendly, kemudian juga tadi sesuai tema. Jadi kalau kita ingin mencari tafsiran suatu ayat itu gampang, tinggal mencari tema tentang ini, terusan ayat ini tuh juga mudah dicarinya, seperti itu. Tapi sebenarnya kelebihan dan kekurangan ya kembali kayak seperti tadi, tergantung pembacanya. Bisa jadi nanti kalau misal ini yang dengerin video ini baca terusan ternyata kekurangannya ada kok ini, itu kan berarti kan ternyata gitu. Itu kan berarti kayak tergantung kita membaca sendiri yang kelebihan kekurangan itu gimana sih, seperti itu. Iya benar sekali. Nah ternyata sudah cukup lama kita berdiskusi dan tentunya juga banyak ilmu yang sudah dapat kita ambil dari narasumber kita kali ini. Mungkin cukup di sini saja bincang-bincang kami. Semoga bermanfaat khususnya bagi saya sendiri yang gimana ya, kayak
baru Lebih tahu gimana sih tafsir Al-Azhar ini secara metodologinya. Mungkin juga semoga ini dapat bermanfaat bagi teman-teman yang mendengarkan. Mungkin cukup dari kami, saya sebagai host dan narasumber pamit undur diri. Mohon maaf jika banyak kekurangan dan kesalahan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.